Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anakku semuanya. Video kali ini saya akan membahas soal WCP yang keempat ya, untuk persiapan PAS, karena banyak yang menanyakan untuk pembahasannya dan ada yang belum terbahaskan, maka sudah mencoba untuk membuatkan video pembahasan kali ini. Oke, kita langsung saja ke nomor 1. Hasil dari 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat min 6 adalah titik-titik. Kalau ini bilangan pokoknya sudah sama dan pangkatnya ya, kita tinggal menjumlahkan saja karena dia ditambah ya. Jadinya 5 pangkat 4 ya ditambah dengan 5 pangkat min 6 ya. Langsung saja di sini kita peroleh 5 pangkat 4 dikurangi 6. Ya, hasilnya adalah 5 pangkat min 2. Nah, 5 pangkat min 2 itu adalah 1/5 pangkat 2. Hasil akhirnya adalah 1/25 gitu. Kemudian nomor 2, bentuk perkalian ini dapat disederhanakan menjadi seperti apa? Kita langsung saja dijawab ya. Kita angkanya dulu yang dikalikan, yaitu 5 pangkat 3, kemudian hanya H pangkat 2, baru J-nya. Gitu. Berikutnya nomor 3, bentuk sederhana dari akar 24 adalah titik-titik. Bentuk sederhananya dari akar 24 ya. Akar 24. Nah, kita sederhanakan dengan cara mencari salah satu bilangan kuadratnya, dikalikan sebuah bilangan, hasilnya nanti 24. Maka kita peroleh ini 4 ya, dikalikan 6 gitu. Nah, hasilnya adalah akar 4 itu adalah 2. Kita keluarkan ya, kemudian akar 6 tetap ya. Hasil akhirnya 2 akar 6. Kemudian nomor 4, bentuk 3 per akar 5 jika dirasionalkan penyebutnya menjadi seperti apa? Kita rasionalkan ya, 3 per akar 5 gitu. Nah, ini dikalikan akar 5 per akar 5. Jadi dikalikan dengan penyebutnya ya, teman-teman. Nah, ini dikalikan semuanya. 3 dikali akar 5, kemudian akar 5 dikali akar 5. Tuh, jadi nggak boleh langsung dicoret lagi. Kalau dicoret lagi nanti kembali lagi ke bentuk 3 per akar 5. Kita kalikan dulu semuanya. 3 kali akar 5 hasilnya adalah 3 akar 5. Kemudian yang bawah itu adalah akar 25. Maka kita peroleh 3 per 5 akar 5. Tuh. Nomor 4 gitu ya. Kemudian lanjut ke nomor 5. Solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x dikurangi 16 sama dengan 0 adalah titik-titik. Kita cari solusinya. X kuadrat ditambah 6x min 16 sama dengan 0 ya. Kita faktorkan ya. Nah, sama dengan 0. Ini kita x ya, kemudian ini juga x. Nah, kemudian kita akan buat ya, kita cari dulu ya. Dua buah bilangan jika ditambahkan hasilnya 6, kalau dikalikan hasilnya min 16. Dua buah bilangan jika ditambahkan hasilnya 6,
Kalau dikalikan hasilnya min 16. Berapakah itu? 8 dan min 2. Nah, ini juga 8 kali min 2 hasilnya min 16 gitu ya. Kita masukkan di sini. Berarti X ditambah 8, kemudian X dikurangi 2 sama dengan 0. Kita cari X-nya. X ditambah 8 sama dengan 0 atau X dikurangi 2 sama dengan 0. Nah, jadi X sama dengan min 8 dan X sama dengan 2. Gitu. Jadi solusinya ini adalah HP-nya adalah min 8,2. Ini ya untuk nomor 5. Himpunan penyelesaiannya min 8,2. Berikutnya nomor 6. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat 3x kuadrat min 4 sama dengan 8 adalah titik-titik. Kita cari 3x kuadrat min 4 sama dengan 8. Ya. Jadinya 3x kuadrat sama dengan 8 ditambah 4. Gitu ya. Berikutnya 3x kuadrat sama dengan 12. Nah, kita cari x kuadratnya, yaitu 12 dibagi 3. X kuadratnya sama dengan 4. Nah, maaf itu kayak coret ya tadi. Bukan tanda minus, tapi ini coretan. Saya hapus dulu. Oke, kita peroleh di sini X-nya adalah akar 4. Maka kita dapatkan X1-nya sama dengan 2 dan X2-nya sama dengan min 2. Tuh. Jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah min 2,2. Lanjut ke nomor 7. Jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 6x x kuadrat ditambah 6x min 14 sama dengan 0. Nah, ini kita cari dulu A, B, C-nya. Ya. A-nya adalah 1, B-nya 6, C-nya min 14. Kalau ditanya jumlah dari akar-akar persamaan kuadrat, kita pakai rumus ini saja ya teman-teman. X1 ditambah X2 ya, sama dengan min B per A. Nah, hasilnya adalah min 6 per 1. Ya. Jadinya min 6. Jadi X1 ditambah X2 hasilnya min 6. Nanti kalau ditanyakan jumlah hasil kali akar, hasil kali akarnya, berarti tinggal X1 dikali X2 begitu ya, sama dengan C per A. Lanjut ke nomor 8. Akar-akar persamaan kuadrat adalah min 3 dan 3. Persamaan yang memiliki akar-akar tersebut adalah titik-titik. Akar-akar persamaan kuadratnya, ya ini ketahui, X1-nya sama dengan min 5, X2-nya sama dengan 3. Ya, jadi ada tadi ya yang tanya kalau bentuknya seperti ini. Misalnya
pakai ini pemfaktoran seperti ini, X min X2. Ini boleh ya, tapi hati-hati dalam memasukkan tandanya, gitu. Ini misalnya X min X1-nya min 5 ya. Kemudian X min 3. Nah, ini ya. Sama dengan kita selesaikan X ditambah 5 dikalikan X min 3. Nah, ini kita kalikan X dikali X, X kuadrat, X dikali min 3 berarti min 3X, kemudian 5 dikali X itu 5X, 5 dikalikan min 3 min 15. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah 2X min 15. Ini dengan cara pemfaktoran seperti ini. Ya. Sama ya. Kalau teman-teman ada yang menggunakan rumus persamaan kuadrat, mencari persamaan kuadrat ya, yang X kuadrat dikurangi X dikali X1 ditambah X2 ya, ditambah dengan X1 dikali X2 sama dengan 0. Ini juga boleh ya, ini atau, maaf. Ini ada dua cara, terserah nanti teman-teman yang mana yang mau dipakai. Jadinya ini X kuadrat dikurangi X dikali X1-nya adalah min 5 ditambah 3, kemudian ini perkaliannya min 5 dikali 3 sama dengan 0. Ya, jadinya X kuadrat min X ini min 2 ditambah min 15 ya, sama dengan 0. Hasil akhirnya X kuadrat ditambah 2X min 15 sama dengan 0. Ini juga ya, jadi ada dua cara, 3 cara malahan ya. Teman-teman tinggal pakai yang mana. Sama saja. Baiklah, ini untuk bentuk persamaannya ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 9. Persamaan kuadrat berikut yang memiliki akar 2 dan 1/3. Sama ya, caranya seperti nomor 8. Tuh. Baiklah, kita cari X1-nya sudah diketahui, yaitu 2. X2-nya sama dengan 1/3. Nah, saya pakai satu rumus saja. Yang ini, ya kalau pemfaktoran silahkan bisa saja, bisa langsung juga digunakan. Ini saya pakai yang ini, X kuadrat dikurangi X kali X1 ditambah X2 ditambah hasil kali X1 dikali X2 sama dengan 0. Jadinya kita dapatkan X kuadrat min X, X1-nya adalah 2, X2-nya adalah 1/3 ditambah 2 dikali 1/3 sama dengan 0. Ini kita dapatkan X kuadrat min X, ini jadinya 7/3
ditambah 2/3 sama dengan 0. Nah, kita selesaikan ya. Ini karena masih memuat pecahan, kita coba untuk menghilangkan pecahannya, yaitu dengan cara mengkalikan dengan 3. Nah, nanti kita peroleh x kuadrat min 7x ditambah 2 sama dengan 0. Nah, ini untuk persamaan kuadratnya. Yang ini. Kemudian lanjut ke nomor 10. Diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat ditambah 2x dikurangi 2 sama dengan 0. Maka persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya 3 kali dari akar semula, yaitu 3x1 dan 3x2 itu berapa? Oke, kita cari dulu. Kita tuliskan persamaannya, yaitu x kuadrat ditambah 2x min 2 sama dengan 0. Kita cari dulu akar-akarnya. Cari ABC-nya dulu ya. Ini ABC-nya berapa? Bentar. Ini A-nya adalah 1, B-nya sama dengan 2, C-nya sama dengan min 2. Nah, kita cari x1 ditambah x2 itu min B per A, maka hasilnya adalah min B berarti min 2 ya. Min 2 per A itu per 1. Kalau ini x1 dikali x2 sama dengan C per A, berarti C-nya min 2, A-nya 1 ya. Jadi sama min 2 semuanya. Nah, kemudian kita cari yang akar baru ya. Nah, akar baru, ini yang baru, yaitu 3x1 ditambah 3x2. Nah, ini kita faktorkan, bisanya kita faktorkan ya, yaitu 3 dikali x1 ditambah x2. Karena kalau ditambahkan langsung dia beda suku, nggak bisa. Nah, kita cari di sini 3 dikalikan min 2. Ya, ini min 2. Hasilnya adalah min 6, gitu ya. Kemudian yang ini yang lama ya, saya tuliskan. Ini yang lama, ini yang baru. Kemudian ini 3x1 dikali 3x2 sama dengan 3 kali 3 9. Ini x1 x2 gitu. Jadinya 9 dikali perkalian dari x1 kali x2 itu min 2 juga, hasilnya min 18. Kemudian kita masukkan ke persamaan. Persamaannya apa? Ya, persamaannya adalah x kuadrat min x dikali yang baru berarti 3x1 ditambah 3x2 ditambah dengan 3x1 dikali dengan 3x2 sama dengan 0. Nah, ini berarti x kuadrat min x 3x1 tambah x 3x2 yaitu min 6
ditambah dengan min 18 sama dengan 0. Maka hasil akhirnya adalah x kuadrat ditambah 6x dikurangi 18 sama dengan 0. Nah, inilah untuk persamaan kuadrat barunya. Nih. Gitu. Kemudian kita lanjutkan ke nomor 11. Diketahui x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 2x min 2 sama dengan 0. Persamaan kuadrat baru yang akar-akarnya berkebalikan dari akar semula, yaitu 1 per x1 dan 1 per x2 adalah titik-titik. Jadi ini soalnya sama dengan 10, hanya saja akar yang baru itu kebalikan dari akar semula. Sudah langsung ya. Jadi kalau tadi x1 yang lama ya, yang lama itu adalah x1 ditambah x2 tadi sama dengan min 2, dan x1 dikali x2 sama dengan min 2 juga. Kemudian yang baru, ini saya tandai biar kelihatan. Yang baru berarti kebalikannya, yaitu 1 per x1 ditambah 1 per x2. Nah, ini kalian tambahkan. Kalau menambahkan itu harus samakan penyebutnya dulu ya. Jadi seperti ini saya lebih jabarkan ya. Ini kita kalikan, berarti ini x1 dikali x2 gitu ya. Kemudian ditambah dengan x1 kali x2 juga. Nah, kalau ini sudah ada x1, ini kali x2, maka yang atas juga dikalikan x2 gitu ya, kali 1. Kalau x2 kali 1 tetap x2. Kemudian yang sampingnya juga, ini sudah ada x2-nya, nah tinggal dikalikan x1 yang penyebutnya. Maka pembilangnya juga dikalikan dengan x1. Nah, ini kita jumlahkan seperti ini hasilnya. x1 ditambah x2 per x1 dikali x2. Nah, ini kemudian kita masukkan tadi min 2 ya. Kemudian x1 kali x2 juga min 2. Ini hasilnya adalah 1. Jadi ini 1 per x1 ditambah dengan 1 per x2. Ini adalah 1 ya. Kemudian kita cari perkalian akar yang baru, yaitu 1 per x1 dikali dengan 1 per x2 sama dengan 1 per x1 x2 gitu. Sama dengan 1 per min 2 gitu ya. Nah, kita sudah peroleh akar-akarnya, kemudian kita masukkan ke persamaan ya, persamaan kuadrat barunya, berarti x kuadrat min x dikalikan 1 per x1 ditambah dengan 1 per x2 ya, ditambah dengan hasil kalinya x1 per x1 dikali 1 per x2 ya, sama dengan 0. Maka kita dapatkan di sini x kuadrat min x, hasil penjumlahannya adalah 1 ya. Kemudian ini
perkaliannya adalah min setengah. Min setengah sama dengan 0. Maka ini kita dapatkan x kuadrat min x min setengah sama dengan 0. Karena masih memuat pecahan, kita buat jadi lebih sederhana lagi dengan dikalikan 2. Maka hasil akhirnya itu adalah x kuadrat, semua dikalikan 2 berarti 2x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Ya, ini hasil akhirnya. Ini nomor 11. Berikutnya ke nomor 12. Oh ya, ini teman-teman mau pakai alfa beta juga boleh ya. Jadi misalkan yang akar barunya ya di sini itu ini adalah alfa, kemudian ditambah beta, seperti juga boleh. Ya, intinya sama saja. Pekerjaannya sama, hasil akhirnya juga. Kemudian nomor 12. Kuadrat suatu bilangan dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3. Bilangan tersebut adalah titik-titik. Kita buat kalimat matematikanya. Kuadrat suatu bilangan ya, x kuadrat min 4x begitu dikurangi 4 kali bilangan itu sama dengan min 3 ya. Berarti kita buat persamaannya menjadi x kuadrat min 4x ditambah 3 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. Ini x, ini juga x ya. Bilangan kalau dikalikan min 4, bilangan kalau dijumlahkan hasilnya min 4 ya. Kalau dikalikan hasilnya 3. Berarti faktor dari 3 ya. Ini min 3, ini min 1. Ya, min 3 kali min 1. Oke. Jadi kita masukkan angkanya min 3, ini min 1. Berarti kita peroleh x min 3 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Hasil akhirnya adalah x sama dengan 3 atau x sama dengan 1. Nah, ini jadi bilangan itu adalah bilangan tersebut adalah 3 dan 1. Oke. Kemudian nomor 13 mencari, kita disuruh menggambar grafiknya. Grafik fungsi kuadrat dari x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0 adalah titik-titik. Yang pertama, tahap pertama yang kita lakukan itu adalah mencari titik potongnya, yaitu titik potong ya. Mencari titik potong dengan sumbu x ya. Jika y-nya sama dengan 0, maka kita masukkan di sini x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan y. Ini y-nya 0. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0.
Oke, kita faktorkan. Ini X, ini X. Faktor dari 8 itu adalah 4 dan 2. Jadinya di sini min 4 ya. Kemudian ini juga min 2. Ya, ini kalau ditambahkan min 4 ditambah min 2 hasilnya min 6. Kemudian min 4 dikali min 2 hasilnya 8. Tuh. Kemudian kita peroleh X min 4 sama dengan 0 atau X min 2 sama dengan 0. Maka X min kita peroleh X-nya sama dengan 4 atau X-nya adalah 2. Jadi titik potongnya dengan sumbu X adalah 4,0 dan 2,0 gitu ya. Kemudian nomor 2, mencari titik potong dengan sumbu Y jika X-nya sama dengan 0. Ya. Berarti X kuadrat min 6X ditambah 8 sama dengan Y. Kita masukkan X-nya 0. 0 kuadrat min 6 dikali 0 ditambah 8 sama dengan Y. Berarti ini semuanya 0 ya. Ini 0. Berarti ini 8. Ini Y. Ini Y-nya 8. 0. Kemudian titik potongnya adalah titik potong dengan sumbu Y itu adalah 0,8. Nih. Jadi sudah ada 3 titik yang kita peroleh. Ya. Kemudian mencari apa lagi? Yaitu mencari sumbu simetri ya. Kemudian mencari nilai optimumnya. Atau kita gabungkan jadi satu menjadi mencari titik puncaknya. Mencari titik puncak. Ya, yang ini rumusnya min B per 2A dan min D per 4A. Tuh. Kita cari, yaitu ini sumbu simetrinya. Sumbu simetrinya itu adalah X-nya. Ini sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A. Jadi X sama dengan min B-nya adalah min 6, kemudian A-nya adalah 1. Ini per 2 kali 1. Maka kita peroleh ini hasilnya adalah 6 per 2 sama dengan X-nya adalah 3. Berikutnya nilai optimum. Tadi ini sumbu simetri biar kelihatan. Kemudian kalau nilai optimum,
optimum. Nilainya adalah minimum ya, minimum. Jadinya ini Y sama dengan min D per 4A. Kita cari min, D-nya adalah B kuadrat min 4AC per 4A. Jadinya kita dapatkan Y sama dengan min, B-nya adalah min 6 dikuadratkan dikurangi 4 dikali 1, C-nya 8 per 4 dikali 1 ya, sama dengan min 36 dikurangi 32 per 4 ya, sama dengan min ini 4 per 4. Jadi maaf, hasil akhirnya Y-nya sama dengan 1. Nah ini. Oke, ini yang nilai optimum, nilai optimumnya. Oke, kita masukkan titik-titiknya ya. Kita peroleh ini 1, kemudian 2, 2,0, 4,0, 2,0, kemudian titik potong dengan sembunyinya 0,8. Ya, kita coba masukkan titik potong sumbu X 4,0 dan 2,0. 1, 2, 3, 4 ya, di sini. Kemudian 2,0 di sini. Ini berikutnya tadi 0,8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. 8, kemudian berapa lagi ya yang diperlukan? Oh iya. Titik puncaknya adalah 3,1 ini ya. 3,1. Titik puncaknya 1, 2, 3 ini min ya, maaf ini tadi min 3, min ya harusnya 3, min 1 3, 1, 2, 3, min 1 di sini. Kita hubungkan ini untuk gambar grafiknya gitu. Baiklah teman-teman, ini hasilnya ya. Jadi silahkan nanti bisa dibetulkan bagi yang masih kurang betul ya. Kemudian kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 14. Nomor 14, perhatikan gambar persamaan fungsi kuadrat ya yang ditanyakan. Ini ada gambar, kemudian kita diminta untuk mencari persamaan fungsi kuadratnya. Persamaannya bagaimana? Di sini sudah ada ya titiknya, ya kita peroleh di sini. Itu titik puncaknya 2,3. Nah, kita yang diketahui di sini kita coba untuk mengerjakan ya. Titik puncak puncaknya itu adalah XP, YP. Kita beri tanda seperti ini ya. Ini adalah 2,3. Kemudian
kemudian ini titik potongnya. Titik potongnya itu adalah X, Y begitu. Di situ diperoleh 0,7. Nah, untuk mencari persamaan, jika sudah diketahui titik puncak, kemudian titik potong, maka kita gunakan rumus Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Ya. Kita masukkan Y-nya di situ, Y-nya 7. Ini A-nya tetap, kemudian X-nya itu adalah 0, kemudian XP-nya adalah 2, pangkat 2 ya ini. YP-nya adalah 3. Nah, maka kita dapatkan 7 sama dengan A dikali, ini karena min 4 ya, berarti min 4 dikuadratkan adalah 4 ya, ditambah 3. Kemudian kita cari A-nya, yaitu 7 dikurangi 3 sama dengan 4A, maka 4 ya sama dengan 4A. Jadi A-nya itu adalah 1. 4 dibagi 4. Ini untuk A-nya. Nah, ini kita masukkan ke persamaannya sama. Persamaannya ini ya. Tadi sudah dituliskan. Y sama dengan A dikali X min XP kuadrat ditambah YP. Nah, ini berarti kalau ini A-nya tadi sudah ada, kita masukkan ya. Y sama dengan 1 dikali X min XP-nya berarti X min 2 kuadrat ya, ditambah YP-nya 3. Kita cari di sini. Y sama dengan 1 kali X kuadrat min 4X plus 4 ditambah 3. Ya, ini berarti Y sama dengan diperoleh, ini kalau dikalikan semuanya ya, ini kali ini dan kali ini tetap sama ya, tetap sama. Jadi hasilnya X kuadrat min 4X ditambah 4 ditambah 3. Jadi Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 7. Ini. Untuk hasil akhirnya seperti ini. Jadi persamaan fungsi kuadratnya itu adalah Y sama dengan X kuadrat min 4X ditambah 7. Baiklah, ini sudah sampai ke nomor 14. Kita lanjutkan ke nomor 15. Pertanyaannya adalah nilai optimum ya. Kita diminta untuk mencari nilai optimumnya. Nilai optimum pada grafik fungsi fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x min 6 adalah titik-titik. Nilai optimumnya, ya, ini A-nya adalah 2, berarti nilai optimumnya adalah
nilai optimumnya adalah minimum. Minimum karena A-nya lebih dari 0. Jadi Y sama dengan min D per 4A. Jadi Y sama dengan min B kuadrat min 4AC per 4A. Kemudian Y sama dengan min B kuadrat ya. Jadi di sini ABC-nya adalah ini A-nya ya. A-nya sama dengan 2, B-nya 4, C-nya sama dengan min 6 ya ini. Kita masukkan ABC-nya. B kuadrat itu adalah 4, berarti 4 kuadrat min 4 dikali A-nya adalah 2, C-nya min 6 dibagi 4A sama dengan min 16 ditambah 8 dikali 6, 48 per 8. Jadi Y sama dengan min dari 16 ditambah 48 yaitu 64 ya per 8. Jadi Y-nya sama dengan min 8. Oke, jadi nilai optimumnya ya, jadi nilai optimumnya adalah min 8. Ini adalah nilai optimum. Ya. Ya. Insyaallah untuk pembahasannya sudah selesai ya, ini di akhir, dan semoga nanti di ujian pas ya, penilaian akhir semester 1 ini teman-teman bisa mendapatkan hasil yang terbaik ya, dimudahkan dalam ujiannya, dan jangan lupa ya untuk selalu beribadah, berdoa ya, minta pertolongan sama Allah, dan tetap belajar, berikhtiar itu harus ya. Insyaallah untuk pembahasan kali ini cukup sekian ya, semoga berhasil ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.